Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali lagi dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Hingga di hari ini, sebelum kami ada dalam seluruh langkah tugas pekerjaan dan pelayanan kami, kembali lagi kami akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sertai dan memberkati kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, hikmat-Mu menyertai dalam kehidupan kami, tetapi juga ketika kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu di hari ini. Sertai kami Tuhan, urapilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami dengan baik dan dengan benar maksud dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan. Bagian perikop pembacaan kita yang akan kita renungkan terambil dari surat Yakobus pada pasalnya yang pertama pada ayatnya yang kelima. Surat Yakobus pada pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Dengan perikop pembacaan kita adalah iman dan hikmat. Ayatnya yang kelima berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan dari perikop pembacaan kita surat Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah pentingnya iman dan hikmat. Pentingnya iman dan hikmat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap dari kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Namun enggan bila diberi adanya penderitaan dalam kehidupan. Itulah sebabnya orang akan berusaha dengan segala cara atau upaya untuk tidak menderita. Akan tetapi di dalam kenyataan hidup manusia terbatas dan tidak bisa menghindar dari penderitaan. Ketika orang lain mendapat masalah, kita bisa mengatakan banyak hal. Tetapi ketika masalah itu datang menghampiri kita, banyak kali kita kehilangan hikmat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan pada bagian firman Tuhan di saat ini, yang baru saja kita baca yang terambil dari ayatnya yang kelima, secara khusus masih merupakan satu kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat dan membaca dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Seringkali kita dalam hidup ini mengalami ujian, di mana tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari keinginan manusia itu sendiri dan juga dari iblis. Pencobaan yang kita alami ada yang ringan, ada juga yang berat. Tetapi dari semua itu, ketika kita mengalaminya, kita juga membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu. Bahkan kita juga bisa mengorbankan apapun untuk dapat keluar dari semua proses dan masalah yang kita hadapi. Dari semuanya itu tentu membutuhkan hikmat yang tentu hanya berasal daripada Allah sendiri. Hikmat dalam bahasa Yunani artinya sophia, yang juga berarti bijaksana, pengertian, pandai. Tetapi hikmat juga berarti rasa takut akan Allah. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.
Di sini kita melihat Allah menghendaki kita untuk harus berhikmat dan berpengetahuan. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-26 dan 29 berkata, "Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia yang tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Ayat 29 di situ dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal ini juga menjadi bagian bagi kita dalam sebagai orang percaya bahwa kita harus beriman dan berhikmat. Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 5 dan 7 berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen, selaku orang percaya, pencarian akan hikmat itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana bagian kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima. Di mana bagian ini mau menunjukkan bagi kita bahwa lewat semua yang kita alami, kita membutuhkan bimbingan. Kita membutuhkan pencerahan. Kita membutuhkan petunjuk yang semuanya itu kita hanya memperoleh di dalam Allah. Sebab apa? Hikmat yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Allah, sebagaimana kita baru saja mendengar dari Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Allah. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mencari hikmat. Dan hikmat itu hanya kita cari kepada Allah, bukan kepada dunia. Sebab apa? Kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Ketika masalah ujian datang, kita harus berserah. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebab di dalam seluruh langkah keberadaan kita, ketika kita meminta kepadanya, maka kita akan memperoleh jalan keluar. Kita akan memperoleh solusi. Sehingga apa? Relasi antara kita dengan Tuhan itu tetap terjaga. Relasi antara kita dengan Tuhan itu tetap terpelihara. Sebab kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Melalui bagian ini surat Yakobus juga mau mengingatkan tentang pentingnya hikmat. Sebab dengan beriman dan berhikmat, kita bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, roda kehidupan ini akan terus berputar. Ada saat di mana kita menangis, ada saat di mana kita tertawa, ada saat di mana kita akan merasakan hari-hari yang baik, tetapi ada saat di mana kita juga merasakan hari-hari yang sulit. Tidak ada keberhasilan yang diraih dalam semalam. Semuanya itu butuh kerja keras yang konsisten. Dan untuk menjawab segala persoalan hidup kita, tetaplah beriman dan bijaksana. Maka anugerahnya akan membawa kita pada mujizat, berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Untuk itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah kalah dan goyah. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di hari ini ketika kami telah mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, Roh Kudus jadi roh penolong bagi kami untuk memberlakukan firman-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam setiap persoalan yang kami hadapi, dan kami undang kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup ini. Supaya dalam setiap pengambilan keputusan, kami mengambil dengan penuh bijaksana dan berhikmat. Tuhan, sertai kami dan berkati seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dan di hari ini, ketika kami ada dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan kami, serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu.
Tuhan memberkati kami dari terbitnya mentari sampai dengan terbenamnya mentari. Seluruh usaha dan jerilelah kerja keras kami Tuhan, kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami selalu. Terima kasih untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah bagian perenungan kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Tabur Injil pada channel YouTube Kasih Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.